Awal Februari 2025, sejumlah warga Kota Bekasi mulai kesulitan mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg. Kelangkaan gas sangat berdampak bagi masyarakat. Salah seorang warga, sebut saja Nur Hayati, mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kelangkaan gas LPG 3 kg ini. Biasanya Nur Hayati menjual gas LPG 3 kg dengan harga Rp22.000. Ia mengatakan harga grosir yang ia dapat dari agen sekitar Rp19.000 per tabung. Menurutnya, keuntungan dari menjual gas tidak seberapa, sebab modal yang ia keluarkan untuk menjadi pengecer gas tidak sedikit. Nur Hayati pun berharap kelangkaan gas ini bisa segera diatasi oleh pemerintah, sebab menurutnya ia sebagai rakyat kecil sudah kerap dibebani oleh berbagai persoalan. Sementara itu, seorang pelaku UMKM sebut saja Ratno mengatakan sejak Senin 3 Februari 2025 dirinya sudah berkeliling ke sejumlah warung maupun agen untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Namun tidak ada hasil. Ratno mengeluhkan kelangkaan gas sangat menyulitkan dirinya sebagai pelaku UMKM. Bahkan jika situasi kelangkaan gas terus berlanjut, usahanya terancam tutup beberapa waktu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Seberapa besar dampak dari warung-warung menjual gas LPG 3 kg? Dampaknya saya rasa tidak ada, karena faktanya warung-warung penjual LPG itu hanya mendapatkan keuntungan 3.000 sampai 4.000 per tabung. Tolong, kalau ada jalan yang mudah, kenapa harus dipersulit? Kalau mereka-mereka yang punya kendaraan lebih mudah memang kalau pembagian gas LPG itu ditempatkan di tempat tertentu. Bagaimana nasib orang-orang yang tidak memiliki kendaraan? Tolong, zaman sudah berubah. Jangan salahkan warung-warung, salahkan para penimbun. Warung menjual gas LPG 3 kilo hanya sebagai pelengkap. Warung menjualnya untuk menambah penghasilan, bukan menambah harta dan kekayaan. Salam, akal waras. Kan gue bilang juga apa tuh ya, ini gas melon ilah udah pasti ada campur tangan penjabat, nggak mungkin enggak. Yang gue heran kok mau bikin kebijakan kontroversial hanya untuk menutupi dan mengalihkan isu cukong oligarki. Aduh, untuk pengalihan isu sertifikat HGB dan sertifikat SAM di atas lautan di seluruh Indonesia, bos. Peta reklamasi di seluruh Indonesia. Kok bisa? Bukan hanya PIK aja. Gila, kok mau jadi bantalan cukong sekelas penjabat-penjabat kita? Tolol asli. Jadi gue kasih tahu nih, Smelon itu per 1 Februari pemerintah kita membuat aturan kalau pembelian gas melon ini tidak boleh lagi diadakan secara eceran. Jadi kelas menengah ke bawah lagi nih yang kena. Harus beli langsung tuh. Pertamina harus beli langsung. Gila nggak? Bahkan Menteri Bahlul, kenal gak lu Menteri Bahlul? Iya, yang gunanya dikit tapi minta gaji paling banyak. Dia bilang tuh, kalau untuk masyarakat, untuk konsumsi, beli gasnya jangan banyak-banyak. Pertanyaan gua, emang ada orang beli gas untuk konsumsi rumah tangga, belinya sampai 30-40? Nggak ada, monyet. Nggak ada, beli satu aja duitnya pakai ngutang. Pemikiran dari mana? Sekalipun ada orang yang beli dengan jumlah banyak kayak gitu, ya pembisnis. Seharusnya yang ditindak pembisnisnya, bukan masyarakat lagi yang kena imbasnya. Otak, pakai otak. Astaga, ini udah sama nih kayak kelangkaan minyak waktu itu. Langka minyak, masyarakat disuruh ngerebus sama Bu Megawati. Rebus makanan direbus. Tahu-taunya ada penjabat kita yang lagi gila ekspor minyak, ketahuan di Indonesia lagi krisis minyak. Kan gila, diusus? Enggak. Sekarang gas LPG yang hijau tuh, yang 3 kilo itu udah nggak bisa diedarin di pengecer. Jadi kayak di warung-warung gitu tuh udah nggak bisa gitu. Gue bingung ya sama narasi pemerintah yang ngebuat gas LPG ini jadi ditarik-tarik ini di pengecer gitu kan. Padahal kemarin tuh sama Ibu Sri Mulyani ya lagi dibahas kan, yang seharusnya harga subsidi itu dari Pertamina itu sekitar 12.000 sampai 13.000-an, dijual ke pengapung 16.000, di pengecer dan segala macamnya total 22.000 lah ya. Tapi pengedarannya mulai 1 Februari nih udah nggak bisa di pengecer gitu. Soalnya nih ya, narasi pemerintah yang pertama kali nih pas LPG 3 kilo tuh ada ya subsidi.
Itu kan pergantian kita dari minyak tanah ke gas kan. Katanya secara subsidi pun itu tuh lebih hemat anggarannya dibandingkan pemakaian minyak tanah gitu. Jadi kan dialihkan ke LPG nih. Tapi anehnya narasi kemudian nih yang kemarin gitu dikeluarin, katanya pakai gas subsidi ini, gas LPG 3 kilo ini itu subsidinya jatuhnya kebesaran atau istilahnya kurang hemat gitu. Istilahnya pengeluaran subsidinya besar gitu. Kan ini jadinya kan aneh ya. Pertama kali kita harus dialihkan ke gas LPG, dibilangnya itu lebih hemat karena subsidi dan segala macamnya oke. Sekarang narasinya itu tidak oke. Gak maksud gue dibandingkan ngutang-ngatik subsidi buat rakyat ya. Kenapa sih itu alokasi dana APBN kayak di Kementerian Pertahanan atau Polri gitu, Polri tuh ya kan dikurangin aja. Polri tuh 2 terbesar loh APBN-nya, tunjangan dan segala macemnya. Kinerja juga masih banyak yang mandek gitu loh. Kayak daripada lu nyusahin rakyat, lu nih lagi pada susah-susah. Kita tahu ya pengeluaran pemasukan itu tidak kondusif ya kan. Dibandingkan lu ngutak-ngatik rakyat punya, mendingan lu utak-atik tuh instansi gitu yang udah besar gitu, APBN-nya dikurangin gak sampai puluhan triliun. Surat terbuka untuk para pejabat, untuk Pak Presiden Prabowo dan juga Mas Gibran sebagai Wakil Presiden. Oke, dalam surat ini saya mau bercerita. Berawal dari seorang pejabat yang mengatakan subsidi gas itu tidak tepat sasaran. Ya, berlanjut sekarang kelangkaan gas LPG yang 3 kilo alias gas melon. Terus dilanjutkan lagi berita bahwa adanya keputusan dari pemerintah untuk mengurangi penjualan ya gas-gas melon di warung-warung dan akan difokuskan pada pengecer di agent. Oke, nah di sini saya cuma mau bilang Pak ya atau Ibu para pejabat yang mengambil kebijakan, mau sampai kapanpun ini nggak akan pernah terselesaikan. Kenapa? Karena range harga dari yang melon ke yang 12 kilo itu terlalu jauh. Anda mungkin bisa bilang yang 3 kilo itu adalah yang disubsidi pemerintah. Tapi kalau range harga antara yang disubsidi dengan yang tidak subsidi itu terlalu jauh sampai mencapai 100 lebih, ya itu orang juga akan berpaling ke arah yang subsidi Pak. Ya, banyak cara kok orang untuk yang berlaku yang tidak jujur. Jadi lebih baik ya para pejabat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, semua pejabat ya pengambil keputusan, coba dihitung lagi bagaimana supaya non subsidi ini nggak terlalu tinggi bedanya. Oke, dan saya juga mempertanyakan sih, sedari dulu Pertamina atau BUMN itu selalu berteriak-teriak katanya rugi. Padahal sekelas BUMN seperti Pertamina, PLN, PAM itu monopoli loh ya, dan tidak mungkin bisa tergantikan. Kalau PAM oke lah, sekarang ada perusahaan swasta yang bisa memproduksi air. Tapi untuk PLN dan gas, sumber daya energi itu tidak ada yang ngalahin. Kok bisa rugi? Diperiksa coba Pak dari pejabat-pejabat yang dulunya, rekeningnya, duitnya dari mana aja semua gitu. Kasihan rakyat sekarang, yang rakyat kecil ini mencari gas itu setengah mampus. Kenapa sebuah kebijakan diambil tanpa berpikir dulu efek yang akan timbul dari kebijakan tersebut? Kalau memang belum siap, jangan dieksekusi dulu. Sekarang yang rakyat kecil mau beli gas itu susah. Kalau dapat pun dengan harga tinggi. Bapak Ibu mikir nggak? Kayak UMKM sekelas saya, itu juga setengah mampus. Dagang udah sepi, tapi biaya gas itu tinggi sekali. Bapak Ibu sih enak, ya. Jadi pejabat tuh enak, biayanya ditanggung sama negara. Kalau kita bagaimana? Coba mikir dong Pak. Jangan kayak begitu melulu. Semua kebijakan seenak-enaknya dari pejabat yang hanya duduk di dalam ruangan, bukan dari orang-orang yang turun ke jalan.
Jadi Anda tidak pernah tahu kondisi di bawah ini seperti apa, di akar rumput ini seperti apa. Tolong Pak Prabowo untuk dilihat lagi, dibantu Pak untuk memantau ini kinerja dari bawahan Bapak ini seperti apa. Kasihan Pak, rakyat kecil itu jadi korban ya. Kalau yang orang-orang kaya sih mungkin gas melon kagak ada, dia bisa beli yang 12 kilo. Kalau yang kecil-kecil kayak kita-kita ini gimana Pak? Setengah mati Pak. Oke, salam waras. Oh ya, tolong guys, di-share, dibagikan biar nyampe tuh ke Bapak, ya. Atau di tag aja tuh ke akun Gerindra. Semoga semua ada jalan keluarnya. Amin.